Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, pada tema Lentera Minggu kita hari ini, kita akan membicarakan Minggu Advent kedua, harapan melalui peduli dengan lingkungan dan konservasi alam. Sebelum membicarakan dan merefleksikan tentang Minggu Harapan kedua pada masa Advent atau pada Minggu Advent kedua ini tentang peduli lingkungan dan konservasi alam, mari kita mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tarakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, tema kita pada Minggu Advent kedua ini dalam Lentera Minggu adalah harapan melalui peduli dengan lingkungan dan konservasi alam. Seperti bacaan yang sudah kita dengarkan, bahwa Yohanes mempersiapkan jalan lurus bagi Tuhan. Untuk itu, di studio RRI Pro 1 Pontianak telah hadir Pak Albert dan juga Pak Hermani. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Albert, Pak Hermani. Selamat pagi Pak Yohan. Beliau berdua adalah aktivis peduli lingkungan dan Pak Albert adalah aktivis Paroki Santa Cecilia Ayani, Keuskupan Agung Pontianak. Pak Albert, Ya. kita kan sudah memasuki Minggu Advent yang kedua ya. Ya. Artinya masa pertobatan itu sungguh-sungguh menjadi suatu tanda rahmat bagi kita, terutama umat Katolik, umat Kristiani di muka bumi ini. Dan melalui peduli lingkungan dan juga konservasi alam itu kan mengingatkan suatu kita tentang ajaran gereja, ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si ya. Ya. Bagaimana pertobatan kita terhadap perbuatan kita terhadap lingkungan ini, bumi ini, di mana kita terlalu banyak mengeksplorasi, bahkan meniadakan makhluk hidup lain, terutama tumbuhan, Ya. dan juga flora serta fauna, bahwa Allah ini justru menciptakan saudara tua kita dulu sebelum kita hadir ya, sesuai kitab Kejadian. Nah, sebagai aktivis WWF dan juga aktivis gereja, bagaimana melihat lingkungan kita sekarang ini? Silakan Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Yan. Selamat pagi semua pemirsa RRI. Terima kasih ya, pagi hari ini kami boleh diundang kembali untuk hadir di studio RRI untuk bercerita terkait dengan bagaimana pengharapan tadi diwujudkan di dalam kerja-kerja konservasi dan bagaimana dikaitkan dengan agama ya. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ketika berbicara tentang kondisi saat ini, saya merefleksikan pada saat pertama ketika saya bekerja di WWF pada tahun 1996, kurang lebih 28 tahun yang lalu, ya, kondisi alam ya hampir 3 dekade yang lalu dibandingkan dengan hari ini, tentu ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya. Dulu ketika berbicara tentang alam yang bagus dan kemudian saat ini berbicara tentang alam yang harus kita lihat kembali bersama-sama dan jaga bersama, ada banyak sekali perubahan, ada banyak degradasi lingkungan yang
terjadi pada hari ini ya, yang tentunya semuanya itu memerlukan perhatian bersama, Baik. tidak hanya dari satu kondisi, tetapi beberapa kondisi dan beberapa agama secara sekaligus Ya. lintas agama. Ya. Baik Pak Hermani, kita tahu kerusakan lingkungan ini kan mengakibatkan kita bisa merasakan sendiri adanya cuaca ekstrim, kemudian panas yang ya di kota Pontianak sendiri kita tahu ya beberapa kali telah terjadi yang namanya ya musibah asap, karena sebenarnya bukan alam, itu akibat kecerobohan manusia karena keserakahan. Dan juga untuk mengembalikan gambut ini kan butuh katanya jutaan tahun ya Pak. Sebagai aktivis peduli lingkungan dan konservasi alam, bagaimana melihat ini? Ya, selamat pagi Pak Yan, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan untuk bergabung di acara Lentera Minggu hari ini. Saya juga mengapresiasi kegiatan ini Pak. Walaupun saya seorang Muslim ya, kita berbeda keyakinan, tapi kita yakin bahwa isu lingkungan, isu konservasi itu adalah isu kita bersama, jadi bersama kita seiman. Jadi merespon pertanyaan Pak Yan itu memang apa yang kita hadapi alami sekarang itu ibarat kita memanen apa yang kita atau mungkin generasi sebelum kita yang melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan, praktik-praktek dalam posisi apapun, sebagai pengambil kebijakan, sebagai pelaku usaha, atau mungkin sebagai anggota masyarakat sendiri yang tidak bekerja tidak dengan guidance regulasi yang sudah menetapkan itu. Atau kalau mau kita tarik yang lebih transendental lagi, kita tidak bekerja dengan pesan-pesan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya kira ini juga refleksi keberimanan kita kepada Tuhan, ketakwaan kita kepada Tuhan itu nampaknya harus kita pertanyakan ulang ya Pak ya. Karena menurut saya kondisi ekologi yang turun sekarang ini juga merefleksikan kualitas teologi kita gitu. Jadi krisis ekologi sebenarnya adalah refleksi dari krisis teologi. Jadi merespon kerusakan lingkungan yang hari ini kita rasakan hampir di semua lini kehidupan kita itu memang harus kita letakkan kepada kondisi tadi, dan tidak hanya dengan pendekatan-pendekatan teknis, misalnya kalau kebakaran harus diatasi, kalau kekeringan harus ada upaya, kalau lahan yang rusak harus kita tanami kembali, harus ada penegakan hukum. Tapi lebih reflektif dari itu adalah kita harus kembali ke dasar iman kita ya masing-masing untuk melihat ada upaya yang serius harus kita lakukan bersama. Baik, Pak Albert, kita tahu bacaan Injil hari ini kan tentang pertobatan ya Pak. Minggu Advent kedua ini kan berarti secara prinsipnya untuk menyongsong Natal itu kita harus melaksanakan yang namanya persiapan. Dan harapan kita itu adalah bagaimana kita mempersiapkan ini dengan pertobatan yang sungguh, terutama pertobatan ekologis. Zero plastik apakah bisa diterapkan, ya kan? Kemudian gas karbon, dan juga mungkin bahkan kita tahu yang paling mencemari itu katanya puntung rokok ya. Itu tidak bisa terurai dan itu bisa menyebabkan kerusakan yang berbahaya. Bukan hanya untuk manusia tetapi untuk makhluk hidup di dalamnya. Dan kita lihat parit-parit selokan sekarang ini akan sangat sulit melihat ikan sepat dan gabus ya. Ini ikan terakhir yang akan bertahan dalam komunitas lingkungan ya. Bagaimana Pak Albert melihat ini sebagai bentuk rasa sesal dan tobat dalam Minggu Advent kedua ini? Ya, saya mau mengaitkan pertanyaan Pak Yan dengan satu kunjungan penting ya. Kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia pada bulan September yang lalu. Dalam kunjungan beliau pada saat itu, beliau mengunjungi juga
imam yang ada di Masjid Istiqlal. Ya. Dan saat itu terjadi deklarasi antara Bapak Paus dan imam waktu itu Imam besar. Imam Sekarang besar Menteri Agama ya. Pada saat itu beliau dan imam besar mendeklarasikan yang disebut deklarasi Istiqlal. Iya. Di mana di situ ada 2 poin penting, di mana bagaimana manusia dan bagaimana alam itu bisa saling kembali bersahabat ya. Dehumanisasi dan kemudian perubahan iklim ada 2 topik penting yang saat itu diangkat dan turunannya cukup banyak. Nah, kembali kepada kita di Kalimantan Barat, ketika berbicara tentang kesepakatan atau deklarasi itu disambut dengan baik oleh kita di Kalimantan Barat, di mana beberapa lembaga agama dan kemudian pekerja konservasi bersama-sama duduk ya untuk melihat bagaimana kita bisa menyelesaikan akar-akar permasalahan yang saat ini muncul. Dan hari ini terjadi kesepakatan ya antara berbagai lintas agama dan juga kita yang bekerja di organisasi lingkungan untuk mencari dan menuntaskan permasalahan lingkungan seperti yang tadi Pak Yan sampaikan ya. Nah, kita akan membuat rencana aksi dan kemudian rencana aksi itu kita akan turunkan di dalam real kegiatan di mana kita akan bersama-sama merespon perubahan-perubahan yang terjadi melalui gerakan lingkungan yang penting. Saya kasih contoh, misalnya kita memiliki gerakan lingkungan yang sangat terkenal saat ini yang disebut dengan gerakan Earth Hour, di mana 1 jam kita mematikan lampu di setiap tahun, biasanya di bulan September, dan setelah itu menjadi gaya hidup. Artinya apa? Artinya tidak hanya pada saat 1 jam saja kita hemat energi, tetapi kita melakukan gaya hidup sepanjang 365 hari yang ramah terhadap lingkungan ya. Dan ini juga tercermin dari dukungan pemerintah yang saat ini kelihatan sangat kuat ya. Pengendalian plastik misalnya, sudah ada aturan bahwa plastik itu tidak bisa bebas digunakan, tetapi harus diperhatikan dengan benar. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan itu di Pontianak. Itu sebagai contoh-contoh kecil ya, di mana saat ini kita harus lebih ramah terhadap lingkungan yang degradasinya semakin kuat terjadi pada hari-hari ini. Baik Pak Hermani, kita tahu semua manusia itu kan memiliki akal budi diberikan oleh Tuhan. Apapun agamanya dan bahkan tidak beragama kan. Dan bahkan kita tahu akibat eksplorasi alam yang terus-menerus, kemudian tidak memberikan kesempatan alam untuk merevitalisasi dirinya atau misalnya merehabilitasi dirinya, kan butuh bantuan manusia. Sebagai aktivis konservasi alam dan juga peduli lingkungan kan Pak Herman tahu bahwa seringnya terjadi deforestasi, kemudian juga ya akibatnya kan banjir, tanah longsor, pergeseran tanah dan sebagainya. Dan ketika dampaknya sudah terjadi kepada manusia, kesadaran itu mulai timbul. Ya kan, orang mulai beramai-ramai peduli lingkungan. Tetapi kalau pada saat yang anteng-anteng saja bahasanya, yang santai-santai saja, ya masyarakat ya begitu-begitu saja. Nah, bagaimana kampanye ini untuk semua kalangan itu bisa diwujudkan, Pak? Ya memang kampanye kesedartahuan itu memang harus semakin masif ya, Pak Yan ya. Artinya semua kelompok, semua aktor di semua lini kehidupan kita itu harus mengambil peran. Tidak hanya kita bisa berharap kepada pemerintah misalnya, karena pemerintah juga punya banyak keterbatasan. Nah, saya kira satu elemen penting yang harus ikut juga bergerak itu adalah kelompok-kelompok agama ya. Saya ingat waktu saya masih bersama Bang Abed di WWF Pak, kami banyak bekerja sama dengan Keuskupan Sintang waktu itu, Keuskup Agustinus. Saya tertarik dengan 3 misi utama keuskupan waktu itu. Satu, perangi korupsi, perangi kemiskinan, dan ikut dalam pemulihan terhadap kerusakan alam. Jadi gereja di bawah kepemimpinan Uskup Sintang itu memang bergerak betul. Pak Abed mungkin masih ingat ya, kita melakukan upaya penanaman pohon waktu itu memperingati Hari Bumi di 2006 kalau tidak salah.
itu di koridor Betung Krihun Danau Sentarum. Itu penghubung antara Taman Nasional Betung Krihun dan Danau Sentarum. Jadi sebelum kita menanam, pas kebetulan 22 April itu hari Minggu, kita bawa bibit itu Pak di gereja di Lanjak ya. Dan kita minta sama pastor yang memimpin misa Minggu pada waktu itu untuk memberi pemberkatan kepada bibit yang mau kita tanam supaya tumbuhnya bagus. Dan itu kemudian apa dampak dari itu Pak? Kemudian ada kesadaran dari masyarakat sepanjang koridor Betung Krihun dan Danau Sentarum itu untuk semakin aktif menanam, baik melalui kerjasama dengan banyak pihak maupun atas swadaya sendiri. Jadi itu saya kira satu bukti bahwa begitu semua kelompok dan termasuk kelompok-kelompok agama mengambil peran turun tangan langsung mengatasi krisis lingkungan ini, saya kira kita bisa berharap upaya kerusakan itu bisa kita tekan dan sebaliknya proses pemulihan lingkungan itu bisa kita terus lakukan sebagai sebuah gerakan kemanusiaan. Tadi disampaikan Bang Albert, dehumanisasi itu juga adalah refleksi dari dampak dari kerusakan lingkungan, karena di Kalbar sendiri data menunjukkan kantong-kantong kemiskinan itu justru ada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kawasan yang harusnya sangat kaya oleh ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati, Pak. Ya. Pak Albert, kita tahu masalah sosial kerusakan lingkungan ini kan sebenarnya nanti akhirnya ujung-ujungnya ke kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, ya. Ini kan sesuatu yang akan jauh rusaknya. Ketika lingkungan rusak pasti kesehatan terganggu. Masyarakat tidak lagi bisa mengambil hasil alam yang sebenarnya sangat fresh ya, sangat bergizi. Ya, kalau misalnya kerusakan lingkungan terus-menerus, kemudian juga kalau masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya, kita tahu air bersih. Air bersih ini menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Nah, bagaimana gerakan ini bisa masyarakat tahu ya, kalau yang terkecil saja dari kelompok keluarga dan bahkan mungkin komunitas agama ya, tempat-tempat ibadahnya ya kan tidak melaksanakan kampanye, harusnya kan kampanye tentang lingkungan hidup ini terus-menerus. Silakan Pak Albert. Ya, baik. Ya, terkait dengan isu sosial dan isu lingkungan, Pak Ian, saya pikir pesan daripada Bapak Paus Fransiskus itu masih sangat relevan. Ada 3 hal penting. Ya. Bagaimana kita sebagai umat beragama yang memiliki iman, dan bagaimana kita selaku saudara, fraternity, dan kemudian bagaimana compassion, berbela rasa. 3 hal penting itu menurut saya saat ini sangat relevan dalam konteks sosial dan lingkungan hari ini. Bagaimana seperti yang tadi Bang Hermas sampaikan, kita sebagai penganut agama dan kepercayaan di Indonesia ini harusnya memiliki iman yang kuat dalam konteks bagaimana kita bisa berbela rasa dengan banyak orang dan kemudian sebagai saudara. Meskipun berbeda kepercayaan, berbeda agama, tapi itu diikat oleh kepentingan kita menjaga lingkungan, sehingga lingkungan ini bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi umat manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, ini menurut saya adalah ketika terjadi penurunan kualitas hidup, sosial, ekonomi, dan juga bahkan keamanan ketika sumber daya alam rusak, ketika semua orang berebut sumber daya alam yang semakin kecil, keamanan itu juga akan terkait dengan hal ini. Makanya kami melihat bahwa kantong-kantong kemiskinan seperti yang Mbak Herma katakan ada di tempat-tempat yang harusnya masyarakat itu sejahtera, ternyata sebaliknya. Ini yang harus menjadikan kita lebih memberikan perhatian lebih khusus ya terkait dengan kawasan-kawasan hutan di mana masyarakatnya itu saat ini masih sangat jarang tersentuh tetapi minim ya. Ini yang menjadikan kita harus memberikan perhatian yang berlebih kepada mereka ya. Pembangunan terjadi di kota, tetapi untuk daerah-daerah hulu itu masih sangat minim, sehingga kita sebagai aktivis lingkungan dan kemudian pemerintah yang memberikan pengayoman bagi warga baik di hulu maupun di hilir itu harusnya bisa duduk bersama untuk memastikan bahwa pemerataan pembangunan itu harus berkeadilan
sosial, ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan undang-undang yang ada pada saat ini. Ya, terima kasih, Pak. Para pendengar dari Persatu Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali refleksi terdalam para aktivis lingkungan ini dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan juga konservasi alam. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Persatu Pontianak.